bonsai itu kalau kita dikerjai dengan tekun itu bisa pakai kehidupan untuk menopang kehidupan bekal keluarga juga bisa nyekolahkan anak. Contohnya saya ini saya ini yang sekarang yang paling besar sudah jadi dokter. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai. Ya teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, di dunia bonsai kita selalu berkarya teman-teman. Karena tanpa ada berkarya tak akan pernah ada hasil. Nah, kebetulan ini pesannya dari beliau ini dulu. Kalau Anda tak mau berkarya tak akan pernah dapat hasil. Kebetulan sekarang keberadaan kita ada di hadapan saya, senior saya, Pak Samsul. Salam Om ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita nih lama nih nggak pernah kejumpa nih Om Samsul. Hampir 6 tahun. 6 tahun yo, bisa lebih Om ya. Ya 6 tahun lebih. lah. Jadi terakhir ketemu kemarin di mana ya? Di Gianyar apa di Kelungkung? Gianyar terakhir. Gianyar yo. Gianyar terus pas pulang dari Gianyar pas sakit itu. Oh iya. Ini kebetulan teman-teman saya perkenalkan, beliau ini sesepuh saya juga ya. Di dunia bonsai saya juga awal juga belajar sama beliau bagaimana memilih-milih bahan, sering belanja juga sama beliau. Dan kebetulan juga salah satu pohon yang pemberian beliau dulu itu saya beli, udah saya jual untuk rumahnya Demek itu Om. Iya, syukur alhamdulillah. Nah, sempat waktu Om dulu tuh bilang ini pohon bagus Pak De. Akhirnya ada teman yang Minang, saya persembahkan untuk perumahan Demek. Akhirnya kita berhasil Om ngasih rumah. Nah, harapan juga Ipan Demek nih setiap tahun kita kasih rumah. Oh gitu Pak. Ya, semoga Om sehat selalu dan bisa hadir. Om mau tanya nih Om, pesan-pesan dulu selama ini kan Om mungkin didikari di bonsai ya, teman-teman kadang nggak tahu awal cerita. Iya. Om aslinya mana sebenarnya Om? Aslinya sebenarnya Jember. Jember. Iya. Terus tempatnya sekarang? Tempatnya sekarang domisili tetap di Jember. Jember di mananya Om? Di Ambulu. Ambulu. Iya. Banjar apa ya? Apa RT RW? Termasuk kotanya saya. Oh, Ambulu, kota ya. Ambulu ya, tinggal di sana Om ya, sama keluarga. Sama keluarga. Terus mendalamin bonsai ini Om dari tahun berapa? Syukur alhamdulillah saya mendalami bonsai mulai 84. Wah, dari tahun 84 teman-teman udah mendalami bonsai dan sudah berkelana kemana-mana. Kalau ke Bali itu sudah seperti rumah sendiri ya. Semuanya sehat Om ya. Mulai waktu bursa itu belum ada orang bursa di sana Om itu. Samsul sudah ya. Pameran di Bali masih ada 2 tempat itu. Satu di Badung, Negara, satu di Karangasem. Itu aja cuma 2 tempat itu. Negara sama Singaraja sama Karangasem. Oh, Singaraja sama Karangasem. Iya. Baru terus merembet sampai keseluruhan Pulau Bali. Wah, luar biasa. Jadi di Bali Om sekarang pameran udah hampir merata. Kebetulan kita juga sebagai sponsor ya, terutama di Jembrane, Bangli gitu loh, Kelungkung dan Pasar. Dan di Pasar tuh kita buat event khusus Om. Jadi seperti pesan dulu Om kan pohon kecil-kecil tuh terkesan tidak dihargai. Tapi sekarang bukan dihargai lagi Om, pohon kecil malah selangit harganya nih. Betul. Gimana Om merasakan nggak di kampung ini Jember? Merasakan dengan pemain-pemain baru dan sel-sel baru sekarang ini memang
daya untuk memiliki pohon yang mewah itu tinggi sekali. Benar. Biarpun kecil Om ya, tapi biarpun kecil. Orang sekarang itu lihat bonsai itu bukan di ukuran besarnya, nggak kayak dulu. Jadi meskipun kecil, kalau berbobot, kalau kualitasnya bagus, tetap harganya lebih mahal dari yang kecil-kecil tapi harganya soalnya deh Om ya. Iya betul. Ya teman-teman, ini senior kita ada di bincang-bincang jauh lebih dalam, kita tanya lagi Om. Nah, dengan perjalanan dunia bonsai ini Om dari tahun 84, tentunya Om itu kan suka dukanya udah banyak ya. Iya. Mungkin kalau sukanya apa Om? Itu keuntungan banyak atau gimana? Sukanya satu ini kita bisa banyak saudara. Benar. Banyak saudara, banyak teman. Ya. Terus lagi bonsai itu kalau kita dikerjai dengan tekun itu bisa pakai kehidupan untuk mengembang kehidupan bekal keluarga juga ya. Juga bisa nyekolahkan anak. Contohnya anak saya ini yang sekarang yang paling besar sudah jadi dokter. Anak paling besar sudah jadi dokter. Cewek atau cowok Om? Cewek. Dokter di mana Om sekarang? Sekarang di Jember. Itu karena bonsai Om ya? Karena bonsai. Luar biasa. Karena Terus yang kedua Om mana anak? Yang kedua masih menjelang di SMA. SMA? Iya. Oh terlampau jauh ya? Iya. Umurnya ya? Terlampau jauh. Om ada berapa anak Om? Ada dua. Cewek sama cowok. Tapi yang jelas karena bonsai bisa nyekolahin anak. Iya, betul. Sampai jadi dokter teman-teman. Dokter. Sekarang udah spesialis apa belum anak? Ini 6 bulan lagi sudah menginjak ke spesialis ya. Wih, luar biasa. Perjuangan beliau di bonsai. Nah, untuk itu sukanya. Yang lain Om, sukanya apa lagi Om? Sukanya lagi kita itu bisa bangga ada bahan biasa untuk menjadikan untuk bagus. Benar. Yang saya alami juga teman-teman. Beliau ngasih bahan harga 700.000, ternyata bisa jual 50 juta Om. Betul. 60 juta. Betul. Ini itu fakta real teman. Ini bukan menghayal. Jadi benar saya pernah dikasih beliau sebuah pohon. Waktu itu saya tawa beli 2,5 juta apa 2 juta Om ya? 2,5 juta. 2,5 juta? Ya. Ingat Om ya? Ingat. Yang twin ya? Ya. Nah itu ada juga file videonya di channel kita. Nah itu pemberian dari beliau waktu di Gianyar ya. Dan itu sudah kita rawat dan jadi. Nah itu sudah dialihkan ke perumahan The Max buat piala The Max-nya. Beliau masih ingat. Nah terus lagi Om ceritanya Om untuk sukanya gimana Om? Sukanya lagi banyak sih, kalau bonsai itu sukanya banyak sekali. Kita selain banyak saudara, banyak temen, kita bisa lancong sana sini. Dan tentu lagi bonsai itu membuat kita itu untuk semangat untuk maju terus. Maka bonsai itu barang yang berkembang terus. Jadi kita itu akhirnya ngikutin. Iya, ngikutin. Berarti rajin merawat dan mengarahkan Om ya? Mengarahkan. Kan yang proses kan yang di atas betul, Om ya? Betul. Oh luar biasa. Nah dalam bonsai ini Om, ada nggak tip-tip khusus untuk sukses di perawatan bonsai atau melihara bonsai Om? Oh tentu saja ada. Kenapa Om? Gimana itu? Bonsai itu kalau kita itu memang benar-benar kepingin untuk sukses, satu kita harus benar-benar merawatnya itu dengan kasih sayang. Kasih sayang, ya, hati ini. Sama hati. Terus jangan sampai ada yang baru yang lama ini kasih sayangnya berkurang. Terabaikan. Benar, ingat tuh teman-teman ya. Kedua Jadi, kedua itu kita itu selalu harus belajar dengan apa yang ada di luar. Jangan cuma dengan prinsip kita bonsai itu harus gini, padahal perkembangan di luar itu sudah berkembang jauh. Ya. Berarti rutin ikutin medsos kan? Salah satu channelnya suka-suka nih. Oh iya betul. Betul. Itu teman-teman jangan lupa. Lagi Om? Lagi. Yang ketiga itu ya satu ya tekun, ulet, rajin, jangan pernah menaklirikan, jangan yang baru yang lama. Baru dan lama. Habis itu baru kita bisa menikmati hasil nanti. Jadi tentunya itu tidak terlepas dari kasih sayang merawat Om ya. Betul. Dan jangan lupa kita sering-sering sharing, melihat perkembangan di luar. Karena nggak ada yang orang pintar, ada orang bodoh. Oh ya jelas nggak ada itu. Nggak ada, kalau kita itu egonya tinggi, kemungkinan untuk berhasil kecil sekali. Berarti kalau kita egonya tinggi, keberhasilan itu kecil. Kecil sekali. Jadi kita harus gimana nih Om? Kita memang harus seri-seri sama teman-teman di luar. Kita lihat
perkembangan bonsai yang di luar. Bonsai itu sekarang gimana bonsai itu yang bisa masuk di kontes, gimana bonsai yang bisa di besten. Ya, bagaimana asal seni. Iya. Harus dipilah-pilah. Tentunya dengan perkembangan kan semakin lama semakin pesat Om ya. Betul. Kita nggak boleh terbelenggu di rumah saja. Apalagi kayak saya, seperti saya orang lama. Kalau ngikuti dengan gaya lama terus, ya seperti saya ditinggal dari Probolinggo ke Bali nanti teman-teman. Benar-benar. Ini Bapak jadi luar biasa teman-teman. Jadi pengalaman beliau itu. Nah terus ini dukanya apa nih Om di perjalanan bonsai ini Om? Dukanya itu satu. Ya seperti masa-masa kemarin itu, jadi kita nggak bisa ketemu teman karena pandemi. Jadi event-event di mana-mana itu memang nggak ada izin. Ya benar. Nah, itu sulit ketemu. Itu aja ya Om ya. Iya itu. Tapi yang jelas bonsai ini nggak ada rugi Om ya. Nggak ada rugi. Bonsai selagi kita rawat dengan baik, dengan kasih sayang, bonsai itu pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Wah luar biasa. Om, ada nggak tip khusus lagi untuk merawat pohon, Om? Tip khususnya yaitu jangan kita itu sampai menganatirikan barang yang lama, yang awal itu. Itu paling kunci. Iya, itu paling kunci. Karena kalau sudah melihat rumput tetangga hijau, kita lupa dong dengan pohon kita. Ya, itu nanti yang bikin bonsai itu malah nggak jadi-jadi nanti. Benar-benar. Nah, kalau pohon, Om, selama pengalaman Om kan dari tahun 84 nih, sampai sekarang ini. Pohon yang dominan cepat jadi atau pohon yang simpel merawat itu apa Om? Ficus. Ficus ya? Ya, jenis ficus itu jenis paling aman untuk pemain pemula maupun senior. Senior? Ya. Bagaimana dengan sancang Om? Sancang itu pun ada tip-tip khusus misalnya kalau sancang rawatan, itu rawatan. Kalau sendigi Om? Kalau santiki hampir sama dengan sancang sebetulnya. Yang penting kita tekun merawatnya ya? Karena emang sendigi ini kan harus di pinggir pantai ya. Betul. Atau yang bisa nyuplai dengan air laut ya Om. Betul, ya? betul. Tentunya memang di kelasnya memang bagus dia. Baik kontes apa ya Om ya? Iya betul. Wah luar biasa. Luar biasa Om Samsul. Ini berarti untuk ke Bali gimana nih? Mau terjun lagi tampil atau gimana? Kemungkinan besar mau terjun ke Bali lagi, saya sambil benar-benar kangen sama teman-teman di Bali ini. Boleh tanya nih Om, selama pandemi ini berarti kita di rumah terus nih Om? Di rumah terus, fokus di kebun, nama di rumah gitu. Tolong jaga kesehatan. Sekarang udah umur berapa ini? Sekarang sudah besok ini kan 60. 60? Ya. Sehat selalu Om ya? Ya. Jangan lupa berkarya terus buat adik-adik dan teman-teman. Om boleh nggak terakhir saya minta pesan-pesan buat adik-adik pemula nih Om? Bermain bonsai ini, apa pesan-pesannya Om? Untuk saudara-saudara pemain bonsai pemula, saran saya, rawatlah bonsai itu dengan hati. Dan jangan sampai bonsai itu dianaktirikan kalau kita sudah punya yang lebih bagus atau baru. Jadi bonsai itu kalau memang dirawat dengan hati, dirawat dengan bagus, bonsai itu akan membalas kita dengan kepuasan sendiri, mau dibentuk maupun di harga, tentunya di harga. Di harga itu, ya. Karena sekarang kan bonsai itu bukan gila lagi Om. Karena bonsai ini orang investasi luar biasa. Luar biasa. Sekarang ngomong-ngomong nih, di rumah ada berapa pohon Om? Kalau di kebun masih ada sekitar 15 ribuan pohon. Wow, 15 ribu. Jadi teman-teman, Om Samsul buka stand di areal kontes Probolinggo. Silakan datang, di sini ada santigi, ada ficus juga, bagus-bagus ya. Om pernah jual bonsai termahal tuh berapa Om selama main bonsai? Main bonsai jual termahal itu 400. 400? Ya, 400 juta. Juta? Ya. Satu pohon? Ya. Pohon apa itu? Pohon ficus. Ficus tuh yang elegan apa? Yang kimeng. Yang kimeng? Yang kimeng. Wow. Sebesar apa Om? Lingkar batang 2,80 meter. Lingkar batang 2,80 meter. Tinggi? Tinggi 1,38. Formal Pak, informal? Formal. Wih, luar biasa. Itu perawat berapa tahun? Itu rawatan di saya hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya. Dapat jual 400 juta? Iya. Tugasnya nyiram, ganti media, kasih pupuk itu aja Om? Ya. Nggak capek Om ya? Enggak. Itu posisi program atau gimana Om? Posisi di ground. Di ground? Di ground itu sekitar 15 tahunan. Menggunakan talang apa menggunakan batako. Batako? Iya. Menghasilkan 400 juta teman-teman. Itu yang termahal Om ya? Iya. Kalau selama main bonsai itu berapa miliar Om sampai sekarang? Udah
ada keuntungan buat anak. Kira-kira untuk penyemangat nih, bukan kita pamer teman-teman. Jadi buat penyemangat adik-adik, teman-teman yang lagi semangat dan ya alhamdulillah kalau kita ngomong real deh gitu kayaknya nggak enak. Yang jelas saya sekarang sudah ada kebun, ada dapat rumah, dapat kebun, dapat tanaman seluruh di kebun itu. Itu alhamdulillah. Mungkin ada sekitar 10 eman Om ya, mungkin lebih ya. Ya syukurin aja ya. Jadi itu pengalamannya Om Samsul. Nah lagi nih Om dikit nih, mungkin ada teman mungkin tip untuk kimeng ya Om bisa tercapai 400 juta itu apa saja yang kita lakukan Om dalam selama proses itu? Sama, pada intinya semua bonsai itu tetap kita di kesabaran. Di kesabaran untuk kita bikin kaki, bikin batang, nah, bikin dasar cabang. untuk program pertama itu apa nih? Akar apa di atas di mana? Kalau saya program awal itu batang sama akar. Berarti itu berbarengan. Milih bahan dong? Iya. Milih bahan dulu nih? Milih bahan. Nah, terus akar sama batang? Akar sama batang. Akar sama batang kita nanti menentukan akar dengan garis percabangan. Baru kalau sudah menentukan garis percabangan, terakhir kita menentukan garis akar sama percabangan as, kanopi. Iya. Wah, ini tipnya. Jadi dari akar, garis akar ke percabang. Terus garis akar juga ke kanopi. Jadi nanti kesannya pohon ini dari front tidak ada kesan tertutup atau nyilang. Berarti program itu tidak ada kesan tertutup dan nyilang. Itu pantang. Harus hilang itu. Kalau mau pohonnya bagus. Jadi bagus. Mau bikin style kecil, besar, sama. Oh berarti stepnya dari ini Om ya? Iya. Wah. Betul. Berarti yang mengarahkan pohon ini selama ini Om Samsul berarti? Kalau dulu saya semua, kalau sekarang ya yang bantu banyak sudah yang berarti kesimpulannya untung itu apabila kita ngerjain sendiri. Bisa sendiri. Apalagi kalau pohonnya banyak jadi gak terasa nanti. Tiba-tiba udah jadi sana, udah jadi sini Om ya. Wih teman-teman luar biasa kita dapat pengalaman dari beliau. Nah untuk media Om, untuk media nih. Apa saja yang selama Om sukses dulu kan susah Pasir Malang nih. Om apa pakai medianya Om? Kalau dulu kita sebelum ada Pasir Malang itu menggunakan pasir kali. Pasir kali campur? Pasir kali sama sekam bakar. Yeah. Sekam bakar itu bagus tapi dulu memang belum ada sekam bakar. Jadi cukup dengan kompos daun-daun bambu itu. Terus 40%-nya tetap tanah. Oh berarti campur itu ya? Iya, 60%-nya pasir sama kompos, baru 40%-nya tanah. Oh berarti gitu. Pasir sungai campur dengan daun-daunan yang hancur, terutama daun-daun bambu. Ya, terus tanah. Itu jadi satu campur. Jadi satu. Nanti begitu pohon ini mulai berkembang, kita mulai oplos dengan pupuk. Ya. Pupuk Om, organik dulu pakai apa? Organik saya pakai kotoran kambing. Rendamannya apa kotorannya? Kotorannya. Berarti semua tradisional dong. Ya. Dengan era zaman sekarang kan maju, ada Pasir Malang. Berarti kan tidak mutlak harus Pasir Malang Om ya? Sebetulnya kalau untuk media ini gampangan sekarang kalau kita ngoplos. Masanya sudah ada porosnya Pasir Malang. Oh gitu. Ya berarti kalau program tuh bisa menggunakan pasir Malang. Tapi meskipun nggak ada Pasir Malang, seperti program-program, apalagi pemula-pemula nggak perlu khawatir. Maksudnya pasir sekalipun juga bagus. Itu teman-teman, jadi tidak mesti harus beli. Karena kita kan daerah kita tuh kayak sungai ya. Jadi sungai itu banyak, kita bisa manfaatkan pasir dengan kita mengambil sendiri, dengan kreativitas, dengan campuran daun-daun. Habis itu kasih pupuk kandang ya Om ya. Nah ternyata beliau menikmati hasil tahun berapa itu Om jualan 400 juta itu? Itu saya jual segitu tahun 2005. 2005? Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman sudah terbuka dengan senior saya, sesepuh saya. Sudah menceritakan tadi dengan gamblang bagaimana proses bonsai itu menjadi sebuah bonsai yang bernilai mahal ya Om, dihargai dan bisa nyekolahin anak segala macam. Nah tentunya pesan beliau tadi, jangan henti-hentinya berkarya dan jangan henti-hentinya selalu menyayangi pohon. Betul. Jangan mengenaktirikan pohon yang kita dapat. Iya, betul. Kita pelayanannya sama. Tentunya seperti kehidupan Om ya.
Kalau dia nak tiri kan dia kan mengkerut juga Om ya. Iya, otomatis gitu. Otomatis, ya? Iya, otomatis. Berarti Otomatis. seperti kehidupan kita dong. Ya? Iya betul. Masalahnya Tuhan menciptakan itu juga barang hidup. Iya. Intinya beliau juga jangan bosan-bosan dan jangan egois. Iya. Nah, karena di bonsai ini dinamis sekali. Betul, betul. Wah, terima kasih Om, ilmunya luar biasa. Sama-sama. Semangat Pakde. selalu Om ya. Nggih, Pakde. Yo, Siap. sehat, umur panjang. Amin, Ya. amin. Pokoknya Amin. tentunya tetap berkarya karena Amin. bonsai kita bahagia. Iya, betul. Terima kasih Om ya. Salam buat teman-teman. Jadi itu pengalamannya Om Samsul berbagi karena beliau ini sesepuh saya juga dan ngajarin saya juga bermain bonsai dan ada seperti sekarang. Seperti Om pesan dulu Om, jadi di Bali sekarang udah di mana-mana. Seperti disampaikan dari Iya. Ipan, kita support, kita udah ada meja sendiri ya. Iya. Kita udah meja sendiri, tentunya kita bisa meringankan beban lah cabang itu ngadain event Iya. ya. Termasuk juga harapan kami di bulan Desember kita selalu ngadakan event The Max. Dan saya kasih siapkan rumah satu Iya. door prize. Insya Allah Dan hadirin motor. nanti. Om ya. Demi Pak D nanti Semoga hadir. berhasil ya. Iya. Sip. Jangan lupa Om promosikan adik-adik teman-teman, bonsai tidak mesti harus besar. Iya. Yang kecil pun kalau gregetnya Iya. tinggi luar biasa nilainya. Pasti. Salam Om, teman-teman salam bonsai ya. Semangat selalu. Salam. Suwun Om ya. Nggih, Suwun. nggih, nggih.